Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita masuk ke syarh yang kedua, yaitu pembahasan inti setelah kemarin muallif hafizahullah taala membahas tentang muqaddimah atau isi secara umum ya buku yang beliau tulis ini. Ya, adapun pembahasan inti yang pertama itu beliau memulainya dengan fadlu talabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Hal ini dilakukan oleh banyak ulama juga, yaitu memulai kitabnya dengan memberikan keutamaan atau memberikan tema tentang keutamaan menuntut ilmu. Tujuannya adalah yang pertama agar memberikan semangat yang kuat bagi para penuntut ilmu. Yang kedua, agar lebih meyakinkan bagi orang yang baru menuntut ilmu. Yang ketiga, agar memberikan pemahaman bahwasanya banyak hal atau manfaat yang akan dia dapat ketika menuntut ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Ya, tentunya adalah yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i. Ya, al-ilmu syar'i, yaitu Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salafus saleh, beserta ilmu-ilmu yang mendukung untuk memahami keduanya. Contoh ilmu nahwu, ilmu sharaf, usul fikih, usul tafsir, mustalah hadis dan yang lain. Maka ini termasuk al-ilmu. Yang termasuk al-ilmu. Kemudian apa niat kita atau tujuan kita dalam menuntut ilmu? Di sini kami membawakan perkataan Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala tentang tujuan kita menuntut ilmu. Tujuan yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Ini yang paling penting. Ya, kita semua pada asalnya tidak tahu. Nah, maka ketidaktahuan tersebut harus diangkat, dihilangkan. Yang kedua, raf'ul jahli an ghairihi, mengangkat kebodohan dari orang lain. Setelah kita tahu ilmu, maka kita punya tugas untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, tahsinul ilmi. Yang ketiga, tahsinul ilmi itu ikut menjaga ilmu dari hilangnya ilmu. Karena ketika ilmu tidak dipelajari maka akan hilang. Kemudian al-amalu, dan ini juga yang terpenting adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ya, kata Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa niyatul lil ilmi raf'ul jahli an nafsihi fa ghayrihi minan nasab wa ba'dahu at-tahsinu lil ulumi min dhaya'iha wa 'amalun bihi zukin. Kemudian apa itu hukum menuntut ilmu? Ya, tentunya hukum menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu dunia, fisika, kimia, matematika dan selainnya adalah tergantung kebutuhan. Ya, contoh misalnya ilmu kedokteran misalnya. Jika tidak ada yang paham kedokteran, maka harus ada yang menuntut ilmu tentang kedokteran, wajib bagi dia. Agar dia bisa mengobati kaum muslimin yang lainnya. Kemudian apa keutamaan kita menuntut ilmu? Nah, di sini kita langsung masuk ke hadis yang dibawakan oleh muallif hafizahullah taala. Hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sukhr ad-Dausi. Yang kedua, riwayat Abu Dawud dari Katsir bin Qais. Ya, wallahu taala alam, beliau ini apakah sahabat atau tabi'in. Ya. Hadis ini panjang, riwayat keduanya panjang. Tapi di sini kami akan membahas hadis riwayat Abu Dawud. Dari Katsir bin Qais. Ya, karena kisahnya Masya Allah sangat menginspirasi para penuntut ilmu. Kata Katsir bin Qais radhiyallahu anhu, kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Pada suatu hari aku duduk bersama Abu Darda di masjid yang ada di daerah Damaskus.
Ya, Damaskus ini adalah apa? Suriah. Ya, Suriah. Faja'ahu rajulun faqala ya Abu Darda, maka apa? Datang seseorang menemui Abu Darda. Dia mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari kota Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li haditsin ballaghani annaka tuhaddithu an Rasulillah ma ji'tu li hajah. Ya. Tujuanku untuk datang kepadamu adalah apa? Hanya untuk hadis yang ingin aku langsung dengar darimu, wahai Abu Darda. Maka Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu. Ya, jadi hadis ini ya kisahnya tadi. Ya, ada seorang yang datang dari kota Madinah, bayangin. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kita lihat perjalanan, ya jalan dari kota Madinah ke Suriah atau Damaskus itu kurang lebih 25 hari atau 1 bulan. Ini apa? Dengan jalan. Tapi orang ini, ya Masya Allah, dengan semangatnya, dengan kegigihannya, datang dari kota Madinah menuju ke kota Damaskus untuk mendengar hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis ini, ya, beliau mengatakan, Abu Darda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, ya barang siapa yang berjalan, ya, salaka dakhala aw masya, ya berjalan, tariqan, ya berjalan di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana jalan tersebut bertujuan untuk ilmu, ya menuntut ilmu. Tariqan di sini nakirah, ya bisa secara hissiyah atau ma'nawiyah. Hissiyah itu adalah apa? Yang dirasa oleh panca indera, ya, di misalnya apa, dengan jalan kaki atau dengan menulis, itu apa? Hissiyah. Atau secara ma'nawiyah, itu apa? Yang dipikir dengan otak, ya dihafal, itu apa? Ma'nawiyah. Yaltamisu fihi ilman, ya ilman di sini juga nakirah, ya maka masuk di dalamnya seluruh ilmu-ilmu agama, baik ilmu agama yang awal atau yang inti, atau ilmu agama yang sedikit atau yang banyak, maka termasuk ya ilmu. Yang penting tujuan adalah al-intifa', yang memberikan manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa ganjarannya bagi orang yang menuntut ilmu? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan orang tersebut untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, ini adalah sebuah jalan pintas yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, maka Allah fahamkan dia ilmu agama. Ya. Hadis ini menjadi patokan kebaikan pada seseorang. Jika Allah inginkan dia kebaikan, maka bisa dilihat apakah dia rajin menuntut ilmu agama atau tidak. Jika dia rajin, maka insyaallah itu adalah tanda Allah cinta kebaikan bagi dia. Tapi jika kebalikannya, na'udzubillah, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka bersyukurlah kita semua. Ya, Allah pilih menjadi para penuntut ilmu. Ya, tidak ada kenikmatan yang melebihi ya kenikmatan yang Allah pilihkan ini. Itu menjadi para penuntut ilmu. Hadis yang ketiga, ya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sahr ad-Dausi. Nabi SAW sabda, idza mata al-insan, ya, jika mata yamutu, yaitu wafat atau meninggal, al-insan seorang manusia, inqata anhu amaluhu, maka amalannya pun ikut terhenti, ya tidak jalan lagi. Ya, dengan kematian orang tersebut, maka amalannya ikut mati. Illa min thalathah, kecuali 3 hal. Ya, kecuali tiga hal. Yang pertama,
illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu bisa berupa sedekah wakaf, ya wakaf. Itu Pak, misalnya untuk pembangunan ma'had yang kemudian dipakai untuk belajar santri. Ya, atau misalnya membuat jalan yang kemudian dipakai untuk berjalan manusia, atau membuat sumur yang mana Pak dipakai untuk mengambil air di situ. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ya, Masya Allah, ini para guru, para asatid, ya, betapa banyak pahala yang telah mereka dapatkan. Ya, setiap surat yang dihafalkan oleh muridnya, maka apa? Pahala yang mengalir bagi ustaz tersebut. Maka jangan antum kecilkan guru ngaji kampung. Itu Masya Allah betapa banyak pahalanya. Ya, dulu kita belajar ya Iqra, kemudian Al-Fatihah, itu Masya Allah dari mereka semua. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, ini juga Pak yang kita harapkan nanti ke depannya. Ya, anak kita menjadi anak yang soleh yang mendoakan kita semua dalam kebaikan. Ya, barakallahu fiik. Ini syarah yang ringkas dari kami. Ya, semoga bisa difahami dan diamalkan. Ya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.